semuanya ya Bu. Kita semuanya Allah berkahi hidup kita. Allah berikan kepada kita rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah. Biar pada berangkat ke Mekah, pulang dari Mekah lewat Jeddah, pulangnya beli oleh-oleh. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wa fudullah. In sa'alu u'tu wa in da'u ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan sebagai calon tetamunya Allah, duyufullah wa duyufur rahman, yang sengaja ngundang kita ke sini karena rasa bahagianya beliau tahun ini dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Abdul Rahim beserta Al-Mukarramah Ibu Ustazah Yuyun Wahyuni, yang kita doakan beliau panjang umurnya, haji yang dikerjakannya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kemudian kita doakan segenap keluarganya juga agar senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang hari ini doain beliau, mudah-mudahan Ibu tahun besok kita bisa punya acara kayak begini. Amin. Ya Bu ya, amin ya robbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan segenap para guru-guru kita yang alhamdulillah banyak hadir menghiasi majelis ini, baik yang udah ninggalin tempat ini ya Bu ya, karena masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya acara di tempat yang lain. Emang kalau udah wayak begini mabuk bulan Syawal, ustaz pada panen. Amin. Oh, panen ngapain? Panen pahala. Makanya tadi guru-guru kita banyak hadir di tengah-tengah kita. Giliran saya ditinggal pergi. Dagen dah, orang Ciketing bahasanya keluar dagen. Ya malum dah yang namanya guru emang pada punya acara, ya Bu, kita doain. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan yang sudah meninggalkan tempat ini, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajah Tati Aryanisi, Ustazah Hajah Waci, Hajah Waci Rafiatun Nisa Al-Mukarramah, Ustazah Hajah Nur Hasanah, Ustazah Hajah Fariha, Ustazah Hajah Anna, Ustazah Hajah Nur Aini, Ustazah Hajah Khadijah, Al-Mukarramah Ustazah Nyai Sa'idah yang sudah berikan kata sambutan di hadapan kita, Ustazah Hajah Anissa Asmaro, Ustazah Suryani, Ustazah Karmila,
Ustazah Ummi. Nah, ada ibu-ibu yang solehah di kediamannya Ibu Ustazah Hajah Yuyun. Alhamdulillah. Segenap para tamu undangan, Bapak dan Ibu jamaah Majelis Walimatus Safar Haji yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sehat semuanya, Bu? Sehat banget apa kagak? Sehat. Kantongnya masih sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kantongnya kagak sehat, mual kan sampai ke sini, benar ya, Bu? Ya, syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Al-Mukarramah Kakanda Ustazah Hajah dan Indah. Di siang hari ini saya mengucapkan syukur kepada Allah karena atas karunia nikmat Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini Allah masih izinkan kita duduk bersimpu di kediaman Sohibul Bait. Karena apa? Dengan adanya keimanan yang kuat di dalam diri kita. Alhamdulillah. Kalau kagak ada iman udah waya gini, Bu, pengennya ngapain? Goler. Nggak boleh, kata guru kita. Udah pengen pulang, duduk dari jam 7, benar ya, Bu? Ya. Masya Allah, mudah-mudahan hadirnya Ibu, duduknya Ibu di tempat ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah. Amin ya Rabbal. Salawat dan iring salam semoga terlimpah atas manusia yang paling mulia sebagai contoh tauladan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di dunia kita cinta kepada beliau, di dunia kita membaca sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan Allah mengundang kita, Rasul mengundang kita untuk menjadi tetamunya Allah dan menjadi tetamunya baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu udah jam 11, insya Allah jam 11:04 selesai. Oh, jam 11:04 selesai, lo kasihan loh, makanan udah pada adem. Iya, pokoknya insya Allah dah semaunya saya ngomongnya ya, Bu. Kalau Ibu sampai saya ngomong sampai jam 1 kira-kira kuat apa kagak? Kuat. Saya ini kagak kuat. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ilmu yang udah kita dapat dari guru-guru kita. Banyak ilmu yang udah kita dapat dari para penceramah-penceramah kita di setiap kali kita hadir di acara tasyakur walimatus safar haji ataupun di acara-acara yang lain, benar ya, Bu ya? Apalagi yang namanya KBIU ya, KBIU Tarbiyatul Falah. Ini saya sangat bangga, Bu, karena nggak ada yang seperti ini. Bukan nggak ada, kayaknya jarang. Terkhusus di wilayah Mustika Jaya, Bantar Gebang, kayaknya hanya satu lagi yang setiap kali punya acara sedang Masya Allah, tabarakallah, jamaahnya kompak. Oh, jamaahnya kompak. Bukan pimpinannya doang yang hadir, tapi di setiap acara-acara seperti ini. Kenapa? Saya baru nyaksiin. Karena tahun ini jamaah saya banyak yang ikut dengan rombongan beliau. Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah, setiap kali acara Pak Kiai sama jamaahnya datang semuanya, Bu, sampai bererot. Yang hadiahnya itu tempat kosong pas beliau datang. Alhamdulillah. Makanya yang pernah berangkat haji sama beliau segera saya acungin jempol. Karena saya juga jamaah saya datang ke rumah, saudara minta sarannya, kira-kira saya mau berangkat haji ikut rombongan mana sih? Ikut yang rombongan saja dulu. Saya mah jauh Jakarta, saya bilang gitu. Udah ikut aja. Kenapa? Karena udah beberapa tahun ini saya bergabung di Majelis Alim Al-Hikmah. Jadi tahu nyari solusi, nyari informasi di mana KBIH yang benar-benar
bisa membimbing para jamaahnya. Kayak alhamdulillah jamaah saya udah datang aja ke Bantar, di rumah kamar gabung dengan guru kita Bapak Haji Abdul Razak. Alhamdulillah punya ilmunya udah banyak. Yang mau berangkat haji dengan beliau alhamdulillah bimbingannya saya acungin jempol. Karena tahun kemarin ada juga yang berangkat dengan beliau bikin umroh sampai berkali-kali, Bu. Berapa kali bikin umroh sama beliau? 7 kali. Berapa? 7. Enggak, kemarin lebih. Oh, lebih. Enggak, bikin haji umroh 11 kali ya, 10. Yang pas haji, kalau haji dia 7. 7. Kalau yang umroh biasa lebih. Yang umroh doang. Ya, kemarin aja masa kata dia sampai 10 kali. Oh, 10 kali. Iya, yang kemarin. Yang umroh Ramadan. Iya. Pas haji tidak. Oh iya. Iya. Saya bilang Masya Allah, tabarakallah, itu sangat luar biasa. Ya, makanya mudah-mudahan ilmu yang mudah didapat oleh para jamaah yang calon haji di tahun ini mudah-mudahan akan menjadi bekal buat beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para jamaah calon haji udah dapat ilmu yang memadai, ada pelatihan manasikul hajinya, semuanya udah dibimbing oleh para guru-guru kita. Maka dari itu sedikit saya akan menyampaikan, karena kalau saya ngomong apa Ibu yang penting buat para calon tetamunya Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah haji, pasang niat yang bagus. Pasang niat yang mantap di dalam diri kita. Dipasang niat yang cakep. Karena kalau kita mulai berbicara tentang masalah rukun dan wajib haji, memang itu sangat panjang. Ini ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui ada 3 macam, ada 3 cara bagaimana kita meraih daripada predikat haji yang mabrur atau haji yang mabrurah. Bu, ini ada 3 macam cara kita melaksanakan ibadah. Cara kita melaksanakan yang namanya ibadah haji. Ini biar tahu para jamaah haji semuanya. Karena ibadah haji adalah ibadah yang sangat luar biasa. Beda dengan ibadah yang lainnya. Belum berangkat udah didoain, benar Bu? Udah didoain supaya apa? Hajinya mabrur, hajinya mabrurah, ziarahnya makbul, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Ini belum berangkat, belum melaksanakan ibadah udah didoain. Makanya 3 perkara yang harus kita perhatikan buat orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, yaitu yang pertama, karena ini adalah ibadah haji, ibadah yang sangat istimewa. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, ada 3 macam yang harus kita kerjakan. Ini buat para jamaah calon haji biar tahu, Bu ya, jamaahnya udah pada pulang apa belum? Belum. Alhamdulillah. Biar tahu nih namanya haji. Ada yang namanya haji tamattu. Ada yang namanya haji apa lagi Bu? Haji Qiran. Ada yang namanya haji Ifrad. Ini 3 ini harus kita tahu untuk para jamaah calon haji. Karena apa? Bahasanya aja deh. Karena nanti kalau kita pulang dari melaksanakan ibadah haji, setelah kita pulang dari tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, pulang ke kampung kita, biasanya kalau orang pulang haji banyak yang ngelongokin apa kagak Bu? Banyak yang nengokin apa kagak? Banyak nanti yang bakal datang nengokin kita. Makanya ketika kita sama-sama ditanya sama teman kita, sama keluarga kita yang nengokin kita, kemarin lu bikin haji apa? Kan suka ditanya ya Bu? Bener apa bener? Ini biar tahu. Kata ibu karena memang agak pernah tahu hajinya haji tamattu
ifrad. Ditanya, lah ngerjain haji Buma katanya kalau pergi sono yang penting orang-orang keliling, gua ngikut keliling muter-muter Ka'bah. Orang lari, gua ngikut lari. Kan begitu, Bu? Ngapain kalau muterin Ka'bah? Toh? Ikutin aja dia pada. Ditanya orang tua, dia ikut tua, orang lari, biasain dia ngikut sama lari. Terus ditanya lagi, ya, iya hajinya haji apa? Kata dia haji perut. Haji perut. Orang-orang haji ifrad dia bilangnya haji perut. Insya Allah kalau biasanya kalau guru kita pakai haji tamatu ya Bu ya. Ya rata-rata orang Indonesia ketika melaksanakan haji yang namanya haji tamatu. Ya. Haji tamatu itu haji yang kita kerjakan sebelum kita melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan diawali dengan umroh. Ya Bu ya. Ya diawali dengan umroh, setelah melaksanakan umroh masih bebas. Kenapa belum melaksanakan yang namanya rangkaian ibadah haji? Dulu waktu saya berangkat di tahun 2017, itu satu KBIH ada yang memang beda melaksanakan ibadahnya. Saya rombongan beserta jamaah yang lainnya, yaitu ikutnya melaksanakannya haji tamatu. Ada 2 orang dari mana? Dari Sulawesi kena ikut amanah dari gurunya. Ya kata gurunya jangan mengerjakan haji tamatu, kerjakanlah haji kiron. Dia kerjakan haji kiron Bu. Ya paling enak kita ngerjain haji tamatu. Kalau ngerjain haji kiron, habis melaksanakan tawaf sampai sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji selesai, masih menjalankan larangan larangan haji masih benar. Tuh dari mulai jalan-jalan semuanya. Ini makanya kita sama-sama alhamdulillah KBIH Tarbiyatul Falah Jasa Jamaah Haji Indonesia biasanya melaksanakan yang namanya haji tamatu ya. Apa Bu? Ya, haji tamatu diawali dengan ibadah umroh. Ya, habis umroh udah selesai melaksanakan ibadah umroh bebas tuh yang namanya larangannya, benar ya Bu ya. Nah, nanti baru lagi ngerjain lagi bebas lagi pas melaksanakan rangkaian ibadah haji, barulah melaksanakan menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tujuannya apa? Ya, biar kita tahu caranya bagaimana untuk melaksanakan haji. Ya ketika kita melaksanakan ibadah haji kita ini yaitu haji yang mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Ketika kita sama-sama melaksanakan yang namanya haji tamatu, kita nyampenya dulu kemana biasanya Bu? Kemana dulu? Ya biasanya kan kita ke Madinah. Ya ada yang ke Mekah bisa, ada yang ke Madinah juga bisa. Kalau kita udah nyampe yang namanya di tanah suci Madinah, target kita untuk para jamaah calon haji untuk melaksanakan yang namanya sholat arba'in. Bu, nanti sholat arba'in. Belum orang belum manasik kita ya Bu. Kita belum melaksanakan ibadah haji buat para guru-guru kita yang memang udah pernah melaksanakan rangkaian ibadah haji ini pasti paham semuanya. Insya Allah walaupun ibu belum ada panggilan, ya belum ada panggilan dari Allah, dengan kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan nanti mancing, ya Bu, kita pancingin semuanya, biar pancingannya nenggak. Makanya kita hadir di tempat ini dengan niat untuk mendoakan tuan rumah dan kita juga biar bisa ketularan semuanya, biar bisa berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umroh. Nah, kita di Madinah, target kita di Madinah kita hanya 9 hari. Dari 9 hari kita berada di tanah suci Madinah,
maka target kita melaksanakan sholat arba'in. Ibu, kan di sholat arba'in sholat 40 waktu. 40 waktu di mana? Di Masjid Nabawi. Masjidnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Masjid Nabawi kita sholat 40 waktu, jangan sampai ketinggalan. Kalau satu aja ketinggalan berarti tidak dapat arba'in. Di Madinah kita ziarah ke Masjid Kuba, kita ziarah lagi kemana? Nanti ada yang namanya kita ziarah setelah Kuba, kita ziarah yang namanya ke Jabal Malaikat, kita ziarah yang namanya kemana lagi Bu? Tempat Syuhada Uhud. Kemudian kita lagi tempat Badar. Nanti para jamaah semuanya berziarah ke sana. Dari waktu yang sangat singkat, maka para jamaah semuanya bisa melaksanakan ibadah dan ziarah yang sudah ditargetkan oleh Ketua KKBHU Mudah-mudahan semuanya biar pada sehat. Jadi udah 40 waktu melaksanakan ibadah di tanah suci Madinah. Semua para jamaah kembali langsung menuju perjalanan kemana Bu? Ke Tanah suci Mekah. Jamaah pada berangkat menuju ke tanah suci Mekah. Kalau jamaah melaksanakan ibadahnya dari Madinah menuju ke tanah suci Mekah, berarti mengambil mikotnya di mana yang pertama? Di Bir Ali. Di Masjid Bir Ali. Para jamaah di sana ngambil mikot di Masjid Bir Ali karena diawali perjalanannya dari tanah suci Madinah. Kalau kita ngambil mikotnya kita langsung ke Mekah, maka kita ngambil mikotnya di Jeddah. Paham ya Bu? Jamaah udah ngambil mikot. Setelah ngambil mikot dia namanya di Masjid Bir Ali. Disitulah jamaah sudah mulai berniat. Sholat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah baca Al-Fatihah, jamaah membacanya surah Al-Kafirun. Emang surah yang pendek udah langganan ya Bu? Ya, jangankan yang namanya sholat sunnah, sholat fardu kagak tahu dari kul ya Bu. Nah itu kita baca tuh. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian apa? Jamaah berniat untuk melaksanakan yang namanya niat ihram. Ya, kalau niat ihram nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kalau haji wa ahramtu bihi. Ya, kalau umrah nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kalau haji nawaitul hajja rawaitul hajja wal umratu bihi, kan gitu ya. Ya, karena orang yang berhaji dia udah bisa melaksanakan haji, belum tentu dari orang yang melaksanakan umrah belum dikatakan haji niatnya. Kami melaksanakan seperti itu. Jadi kita kerjain itu. Kalau udah niat yang namanya di Bir Ali, semua jamaah udah enggak boleh ngerjain yang lainnya. Fokus dengan udah ibadah. Harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah ketika kita sama-sama sedang berihram. Tuh, pakai kain apa Bu? Kalau orang berihram, orang laki-laki makainya kain apa? Kain ihram. Dulu waktu saya berangkat tuh ada yang aki-aki. Ya kalau ketika manasik itu nggak diperhatiin cara memakai kain ihramnya. Dia bilang pakai kain ihramnya gampang, terbang kubur doang. Begitu nyampe di mobil, itu kain ihramnya lopos karena keinjak. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah Ibu. Iya, kalau udah kain ihram yang keinjak berarti copot apa kagak? Ya alhamdulillah jamaah kagak ada yang liatin. Kenapa yang copot aki-aki? Oh, yang copot kainnya aki-aki. Karena kalau giliran masih kagak diperhatiin. Dia bilang katanya gampang. Nggak taunya copot ujungnya karena keinjek. Yang liatin udah aki-aki.
ini katanya udah kagak. Kagak nyetrum. Insyaallah tabarakallah ibu sekalian. Ibu sekalian, makanya ketika